Guys, buat berbuka puasa nanti, istri dari suami aku request pengen dibikinin menu yang seger-seger. Tapi pas mau aku bikinin, dia berubah pikiran kalau nggak pengen minum yang seger-seger. Alhasil, buah yang udah aku rendam pakai es batu harus aku siram lagi pakai air panas. Dan di sini tuh aku langsung kelupasin aja kulitnya, dan buat daging buahnya di sini aku bakalan serut-serut kayak gini. Karena istri dari suami aku nggak suka kalau potongan buahnya gede-gede gitu loh guys. Lanjut aja yuk, di wajan yang berbeda aku bakalan tuangin satu bungkus jelly yang aku tambahin secukupnya gula pasir. Gak lupa juga di sini aku tambahin secukupnya cairan pelepas dahaga, dan ini tuh tinggal langsung dimasak sampai mendidih. Nah kalau jelinya udah mendidih, ini jelinya tinggal langsung dituang ke dalam wadah kayak gini dan ditunggu dingin. Lanjut, di sini juga aku bakalan siapin buah-buahan yang lainnya. Aku udah punya buah melon. Lanjut juga di sini aku bakalan potong-potong buah anggur, dan aku potong-potong juga buah strawberry. Kalau semua buahnya udah terpotong, tinggal langsung disisihkan, dan di sini aku udah siapin fiber cream. Aku tambahin sekitar 10 sendok makan gula putih, dan ini tuh tinggal dilarutin aja pakai cairan yang panas kayak gini ya guys. Dan buah-buahan yang tadi udah aku siapin ini tuh bakalan aku satuin di dalam satu tempat kayak gini guys. Aku tuang satu persatu buahnya. Nah kalau misalnya semua buahnya udah terkumpul kayak gini, aku juga bakalan tuangin jelly yang udah tadi aku bikin. Kemudian di sini juga buat fiber cream yang tadi tinggal langsung dituang aja ya guys. Dan aku tambahin susu UHT full cream sama susu kental manis. Yang bikin istimewa dan seger banget, di sini aku bakalan tambahin pino es serut buah. Pino es serut buah ini cocok banget buat menu berbuka puasa loh, karena segernya ngembaliin semangat. Pino es serut buah ini kesegaran buah dari alam yang kayak vitamin loh guys. Di sini juga aku bakalan kasih tahu cara buka pino es serut buah ini. Tinggal dicolok pakai sendok gergajinya. Nah ini dia yang paling serunya, seru nyerutnya, seger esnya. Dan pastinya pino es serut buah ini nggak bikin batuk. Yuk buruan beli pino di Alfamart. Lagi ada pino berbagi THR tiap hari. Dan buat lihat caranya, kalian bisa cek di IG @pino_Indonesia. Dan di sini buat pino es serut buahnya aku tuangin sama bahan-bahan yang udah tadi aku tuangin ya guys. Serius deh, menu yang kali ini tuh cocok banget buat dijadiin ide berbuka puasa nanti. Apalagi dimakannya bareng-bareng sama keluarga. Ini aku mau bikin menu Jumat berkah Besti. Menunya takjil cantik super manis semanis kalian Besti. Pertama yang aku bikin dawet ireng Besti. Dawet ireng ini rasanya manis dan gurih Besti. Kita lanjut ya Besti. Sekarang aku punya pisang raja. Pisangnya aku kupas dan aku gosok-gosok untuk menghilangkan serat-seratnya. Ini itu rahasia supaya kolak pisang berwarna cantik dan kuahnya tidak berwarna biru. Setelah dipotong, pisangnya direbus sebentar aja ya Besti. Lanjut kemudian kita masukkan ke cairan yang berisi gula seperti ini. Tambahkan santan, kemudian matangkan ya Besti. Berikutnya aku punya adik tirinya singkong, yaitu ubi ungu Besti. Kukus adik tiri singkong ini sampai matang, kemudian dibejek-bejek. Setelah halus, campurkan tepung tapioka ya Besti. Lanjut diadonin sampai kalis. Setelah itu dipulung-pulung berbentuk candil. Setelah semua adonan selesai dipulung-pulung, lanjut kalian taburkan tepung tapioka ya Besti, supaya waktu mereka keringetan tidak saling nempel. Lanjut didihkan air dan rebus biji-biji candil ke dalam cairan yang sudah bergolak dan bergejolak. Setelah mengapung, itu tandanya sudah matang. Lanjut kalian angkat dan kalian masukkan ke dalam cairan gula merah seperti ini. Tambahkan larutan tepung tapioka ya Besti, masak hingga mengental dan matang. Lanjut ya Besti, sekarang aku mau merebus bihun jagung. Aku pakai 2 keping. Setelah matang, bihunnya diangkat, ditiriskan dan digunting-gunting seperti ini ya Besti. Siapkan gula pasir, lalu diberi santan. Setelah itu tambahkan sedikit air, aduk rata dan tambahkan pewarna pandan.
Masukkan bihun yang tadi udah kita potong-potong, lanjut diaduk sampai rata. Terus tambahkan juga tepung tapioka. Setelah rata, masukkan ke dalam loyang yang udah diolesi dengan minyak ya besti, biar nggak lengket. Lanjut dikukus kurang lebih 30 menit. Setelah matang, kalian tumplekkan di tampah kayak gini untuk dipotong-potong. Di sini aku potong petulo bihunnya bentuk dadu kecil. Next, kita rebus biji mutiara ya besti. Tambahkan gula pasir dan garam dan kalian masak sampai matang ya besti. Lanjut ya besti, sekarang aku tuang 1 kotak santan sasa, tambahkan pandan, garam, dan cairan penyejuk jiwa. Di sini aku juga menambahkan larutan tepung maizena, lanjut aku masak sampai matang dan aku masukkan ke plastik kecil pakai bantuan corong merah. Jangan salfok sama corong merah ya besti. Menu berikutnya aku campurkan tepung beras bersama dengan santan. Diaduk sampai rata ya besti. Setelah diaduk rata, kalian masukkan ke cairan yang sudah bergejolak dan bergelora. Ini tips untuk membuat bubur sumsum supaya tidak beraroma tepung ya besti. Saat masak bubur sumsum, kalian juga dituntut untuk sabar mengaduk terus sampai matang. Nah, sekarang aku susun ya besti di gelas atau cup plastik kayak gini. Aku susun semua kondimennya, aku masukkan satu persatu. Dan aku mau antar ke masjid untuk dijadikan takjil gratis besti. DEBM, ditonton resah tak ditonton penasaran, kini tersedia di semua sosial media. Nasi goreng sisa sahur yang lumayan banyak kayak gini kalau dibuang eman-eman besti. Jadi nasi gorengnya mau aku kreasikan menjadi menu yang enak. Pertama, nasi gorengnya dihancurkan dulu, lanjut dicampur dengan cairan penyejuk jiwa raga. Dimasak hingga bergejolak blukutuk-blukutuk. Lanjut ya besti, tambahkan adonan nasi rebus ini dengan tepung ketan putih. Aduk searah jarum jam sampai beneran rata ya besti. Sekarang kita ambil sedikit adonan dari nasi goreng rebusnya. Pipihkan lalu diisi dengan ayam suwir. Untuk resep ayam suwir ala Holland ini bisa kalian tonton di akhir video ya besti. Lanjut, bentuk adonan berisi ayam suwir ini berbentuk lonjong ya besti. Setelah itu kalian siapkan daun yang penuh kenangan alias daun memori daun pisang. Bungkus adonan tadi menjadi bentuk lemper dengan daun yang penuh kenangan ini besti. Setelah dibungkus, kalian sematkan dengan tusuk gigi, kemudian rapikan dengan gunting. Kukus lempernya sampai matang. Sambil menunggu dikukus, kita bikin cemilan yang kedua ya besti. Sisa adonan lemper tadi kita tambah dengan 1 ekor anak ayam. Juga ayam suwirnya ya besti. Di sini aku punya biskuit kesukaan nenek buyut aku besti. Biskuitnya aku isi dengan adonan yang tadi aku buat. Seperti ini, kemudian aku lapisi dengan biskuit lagi. Rapikan pinggir-pinggirnya ya besti, jangan sampai belepotan. Terus kalian goreng sampai berwarna sawo matang. Goreng semua sampai biskuit berlapisnya habis ya besti. Dijamin menu ini menjadi favorit di keluarga saat berbuka puasa. Oh iya, kue ini biasa diisi dengan adonan flan yang manis besti, tapi sekarang aku isi dengan adonan yang gurih. Lanjut kita lihat lemper yang tadi kita kukus sudah matang ya besti. Sekarang lempernya mau aku masukkan ke dalam adonan tepung basah. Lanjut aku baluri dengan tepung panir. Setelah diberi tepung panir sampai rata, kalian goreng aja lemper goreng ini. Kalian goreng di minyak yang panas tapi dengan api kecil aja ya besti, karena dia mudah gosong. Sekarang aku mau sepil resep masak ayam suwir ala Holland ya besti. Check it out. Oh iya besti, banyak yang mempermasalahkan cucian masakan DBM banyak banget. Padahal mencuci piring adalah kegiatan yang bikin rileks dan healing. Gerakan memutar dan berulang pada saat mencuci piring bisa bikin pikiran menjadi tenang dan terfokus besti. Perasaan sukses dan lega saat melihat tumpukan piring bersih menimbulkan kebahagiaan tersendiri di hati besti. Cobain aja, kalau kalian lagi suntuk, cuci aja piring kotor. Kalau kalian gak punya piring kotor, kalian bisa mencuci piring yang udah bersih.
DEBM ditonton resah, tak ditonton bikin penasaran. Kini tersedia di semua sosial media ya Besti. Nggak perlu makan banyak waktu buat suirin ayam pakai garpu lagi guys. Karena aku baru dapat trik dari istri sahnya papa kalau suirin ayam cukup pakai mixer aja. Dimixer dengan kecepatan tinggi dan dalam hitungan detik udah jadi deh suiran ayamnya. Nah selanjutnya suiran ayamnya ini aku mau bungkus pakai daun pisang. Nah buat yang salfok sama mixernya di sini aku pakai hand mixer MX200 dari Mito. Dilengkapi 2 jenis kepala, 5 kecepatan dan turbo speed. Gak boleh ketinggalan. Kali ini juga aku bakalan pakai Mito oven listrik Heat MO777 kapasitas 22 liter ini guys. Oke, langkah selanjutnya di sini aku mau siapin dulu susu UHT, kemudian aku mau tambahin 2 butir kuning telur. Nah, kuning telurnya ini kita pecahin dulu ya guys. Kemudian kalau udah reunian, aku mau tumplekin ke dalam wadah yang lebih besar. Gak cuma itu, di sini juga langsung aja kita kasih masuk gula pasir, garam, disusul dengan margarin, 500 gram tepung terigu protein tinggi dan juga ragi instan seikhlasnya. Nah, di sini aku pakai metode all in one ya guys. Nah, kalau semua bahannya udah masuk, tinggal kita mixer aja. Oh iya, untuk kocokannya di sini aku pakai kepala dog hook ya guys, yang khusus untuk mixer adonan roti kayak gini. Oke, kalau adonannya udah kalis, tinggal kita diemin aja sekitar 30 menit ya guys. Sambil nunggu di sini aku mau lanjut masak-masak dulu. Langsung aja aku tumis bumbu halus. Di situ ada bawang ungu, bawang baik dan cabai merah keriting. Kemudian disusul dengan irisan bawang bombay. Gak lupa tambahin batang serai dan daun jeruk. Kemudian oseng-oseng sampai matang dan harum. Udah gitu tinggal dimasukin deh bungkusan suiran ayamnya tadi. Nah guys, untuk seasoningnya di sini cukup tambahin aja penyedap rasa, gula, lada bubuk, kecap manis dan saus tiram seikhlasnya ya guys. Oke, ayam suirnya udah siap. Lanjut ke adonan yang udah ngembang ini guys. Di sini kita emple-emplein dulu biar anginnya kebuang. Nah, di sini juga aku mau bagi 2 adonannya. Adonan yang pertama aku mau bagi jadi beberapa bagian, kemudian aku mau timbang sekitar 60 gram. Udah gitu adonannya ini aku mau isi dengan ayam suirnya tadi guys. Nah, kalau udah keisi semua tinggal kita tutup aja. Kemudian kita bulatkan dan simpan di wadah kertas kayak gini guys. Nah, selanjutnya untuk adonan yang kedua aku mau simpan di atas talenan yang udah aku taburin tepung terigu sebelumnya. Terus adonannya tinggal kita gilas aja dengan rolling pin sampai melebar kayak gini. Nah, di atasnya tinggal kita kasih topping meses coklat kayak gini ya guys. Kalau udah tinggal kita tutup aja dengan cara digulung kayak gini. Biar bentuknya nggak rusak, di sini aku potongnya pakai benang kayak gini ya guys. Dipotong jadi beberapa bagian. Kalau udah simpan di wadah kertas kayak gini guys. Sama kayak adonan sebelumnya, kita diemin sekitar 30 menit. Kalau udah mengembang kayak gini, masing-masing adonannya biar nanti hasilnya lebih mengkilap, aku mau olesi dengan kuning telur. Nah, untuk yang isian ayam suir, aku mau taburin pakai wijen putih guys. Oke, sebelum adonannya dipanggang, kita panasin ovennya dulu ya guys, sekitar 10 menit. Oh iya, untuk ovennya ini dia punya kapasitas 22 liter loh guys. Dengan knob 3 bagian, ada suhu, pemanas, dan pengaturan waktu. Jadi di sini kita bisa atur sesuai kebutuhan ya guys. Nah, untuk panggang roti ini aku pakai di suhu 180 derajat api atas bawah sekitar 15 menit ya guys. Dan hasilnya super cantik, matang merata kayak gini. Dan tenang, ovennya low watt mulai dari 350 watt aja. Pokoknya wajib punya guys. DEBM ditonton resah, nggak ditonton bikin penasaran. Kini tersedia di seluruh media sosial kalian, wajib coba.